Salam, Horas. Selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman yang saya bacakan untuk kita di pagi hari ini sebagai bahan renungan untuk kita. Saya bacakan dalam kitab Yeskiel pasal 33 ayat 11. Demikianlah dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Saudaraku, ternyata Allah yang penuh kasih itu tidak berkeinginan supaya umatnya yang begitu degil, bahkan sempat menerima hukuman dalam pembuangan, tetapi Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Dan itulah menjadi makna kepada kita melalui firman hari ini. Ternyata yang menjadi pelajaran untuk kita adalah bahwa sebesar apapun persoalan kehidupan kita, oleh firman yang kita dengar hari ini, kita diingatkan ternyata jauh lebih besar perhatian Allah, kepedulian Allah, kasihnya kepada kita. Dan itulah yang menggembirakan hati kita. Sebagaimana dengan umatnya yang sudah jatuh terperosok, terjerembab, jatuh dalam dosa. Tetapi melalui hambanya Yeskiel, mereka diingatkan sampai 2 kali dikatakan, bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Saudaraku ini kasih Tuhan, ada orang fasik, ada orang benar. Apa bedanya? Orang fasik itu cenderung tidak mau mengakui kekurangannya, kesalahannya, dosanya. Tapi orang benar, dia mau mengakui bahwa dia orang lemah, mengakui dia orang berdosa. Nah, itulah kepedulian Tuhan. Bagaimanapun kedegilan hati seorang, kalau sudah Allah berkenan agar orang bertobat ini berubah, dan itulah kabar baik kepada kita. Itu sebab dikatakan kepada umatnya, mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Padahal Tuhan begitu besar cinta kasih sayangnya kepada umatnya, terlebih kepada kita yang hidup di dalam pengasihannya, yang kita kenal Allah yang hidup itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia juga mengajak kita supaya kita mau berubah. Hanya dengan perubahan itulah hidup kita menjadi bermakna, mempunyai arti. Bertobatlah artinya supaya kita siap sedia diperbaharui Tuhan terus menerus. Karena Tuhan tahu akan kelemahan, kekurangan kita. Karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan ini supaya ada kerinduan untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena Allah yang sudah datang ke dunia ini melalui firman menjadi manusia, itulah yang berkata kepada saudara dan saya, supaya kita berbalik dari meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, supaya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalannya, datang kepadanya, dekat kepadanya. Selama ini jauh, sekarang kita didorong rindu untuk dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya, firman Tuhan mengatakan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu biarlah firman Tuhan terus membahana dalam kehidupan kita, mengingatkan kita
supaya kita juga rindu untuk Tuhan perbaharui hidup kita. Dan sepanjang hidup kita, selama kita bernafas, teruslah kita rindu akan pertolongan Tuhan, yaitu untuk membaharui hidup kita, bersedia untuk dibaharui oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, supaya saudara dan saya hidupnya bermakna, mempunyai arti. Dengan kita bertobat, maka kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin akrab kepada Tuhan, semakin dekat juga kepada gerejanya, dan berkat-berkat Tuhan pun semakin dekat dalam kehidupan kita. Dan itulah masa depan yang Tuhan telah siapkan kepada saudara dan saya. Tetaplah kita rindu di dalam pembaruan dari Dia, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Karena itulah janjinya, setiap orang percaya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Betapa sukacitanya kami ya Tuhan, oleh kepedulian-Mu kepada kami, oleh kebesaran cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami sadar bahwa sebesar apapun persoalan kehidupan kami, sebesar apapun pelanggaran dan dosa kami, ternyata jauh lebih besar perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, dan juga cinta kasih Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan, oleh kemurahan hati-Mu kepada kami, inilah momen saat yang indah agar kami rindu semakin dekat kepada Tuhan, semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar kami semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami terdorong untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja membaharui kehidupan kami. Oleh hidup baru, kami juga memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, dan hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi semua orang. Kasihanilah kami Tuhan, ampuni segala kesalahan, pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami tetap rindu dekat kepada Tuhan, rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami senantiasa tinggal diam dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.